Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami datang menaikkan syukur atas kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga saat ini. Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan boleh memberikan kami nafas kehidupan. Bahkan kami boleh menikmati akan setiap berkat-berkat-Mu Tuhan yang boleh kami terima di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Bapa kepadamu, Engkau telah menyertai kami semuanya. Engkau telah memberkati dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami. Sehingga pada malam ini Tuhan, kembali kami bersama-sama untuk mengadakan sermon lewat live streaming pada saat ini. Tuhan kiranya menolong kami semua, memberkati kami, agar dalam sermon kami malam ini, kami semua Tuhan boleh diberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa kepadamu untuk teman-teman kami yang belum sempat untuk bergabung, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati akan kehidupan mereka, baik itu dalam perjalanan maupun yang sudah ada tiba di rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan sermon kami pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran 20 ayat 13 dan 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-15. Di dalam Keluaran 20 ayat 13 bunyinya, jangan membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini firman Tuhan yang kita baca dan yang akan disampaikan juga nanti untuk ibadah hari Minggu besok, tanggal 12. Lewat firman Tuhan ini, di sini sangat-sangat luar biasa untuk firman Tuhannya dari 1 Yohanes 3 tadi ayat 15. Di situ menekankan tentang hidup yang tidak boleh saling membenci. Menekankan tentang hidup yang tidak boleh saling membenci satu dengan yang lain. Menarik dalam bacaan firman ini, apalagi yang di ayat yang Keluaran ini, di situ kita membenci saja sudah dikatakan membunuh. Nah, tentunya dalam hal dengan membunuh yang tentunya ini tidak disukai oleh Tuhan, yang dilakukan bahkan membenci saja sudah dikatakan membunuh. Orang percaya diajarkan supaya tidak mempraktekkan tentang kebencian, sebab dengan melakukan seperti ini mereka tidak memiliki hidup yang kekal. Nah, di dalam pembacaan ini Yohanes memang terbiasa mengajarkan tentang hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Nah,
Di sini sikap dan tindakan membenci akan menciptakan sebuah yang namanya kegerangan, bahkan pemisahan satu dengan yang lainnya. Dari rasa marah timbul yang namanya kebencian. Nah, dari kebencian itu akan menimbulkan yang namanya satu hal yang di dalam firman Tuhan, di dalam Keluaran ini tadi dikatakan jangan membunuh. Nah, banyak hal yang terjadi, bukan hanya di kalangan-kalangan uh, banyak orang yang terjadi. Tuhan menghendaki agar kita hidup berdampingan dalam kerukunan dan damai dengan yang lainnya. Ya, sungguh banyak juga yang terjadi di situ. Kadang orang yang saling membenci itu juga kadang dari ya saudara sendiri, lewat perkataan kita juga kadang membuat orang marah, membuat orang jadi benci lewat tingkah laku, bahkan sikap kita juga pun kadang membuat orang tuh menjadi marah, sehingga kadang timbul yang namanya satu kebencian. Di dalam firman Tuhan di Mazmur 133 ayat 1 di situ mengatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita sebagai keluarga Kristen, apabila kita mempraktekkan kebencian, maka akan tercipta yang namanya kehidupan yang tidak harmonis. Orang yang membenci saudaranya sama halnya dengan menjadi seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak ada tempat kekal di dalam hidupnya. Nah, kita merindukan hidup yang indah untuk dinikmati, baik di tengah kehidupan keluarga, berjemaat juga, gereja, dan bermasyarakat. Tentunya kita semua itu merindukan kehidupan yang indah itu. Karena itu, janganlah kita saling membenci, tapi mari kita saling mengasihi satu sama lain. Banyak hal yang terjadi, baik itu di keluarga kita masing-masing, maupun di dalam berjemaat, ataupun di dalam masyarakat. Di dalam gereja pun kadang ada yang namanya, ya sudah ada kayak ada perkumpulan-perkumpulan tersendiri, sehingga ada timbulnya pemisahan. Nah, kadang dari situ juga banyak orang menilai dengan hal-hal seperti itu, mungkin dari hal-hal yang dari lewat perkataan kita, sehingga membuat orang itu menjadi marah dan tidak menjadi berkat, sehingga ada rasa timbul kebencian dan akhirnya kadang malas untuk datang ke gereja. Begitu juga dalam bermasyarakat, banyak hal-hal itu terjadi. Dalam kehidupan juga berbangsa dan bernegara, ada banyak saudara-saudara seiman yang menjadi sasaran kebencian dan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Bahkan gereja tak luput dari kebencian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini dikatakan bagi kita, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan, marilah kita saling mengasihi satu sama lain, kita saling merangkul,
Dan tentunya ketika kita saling mengasihi satu sama lain, kasih kuasa Tuhan yang terus akan menolong dan memimpin dalam kehidupan kita semua. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada kita malam ini. Jadi diingatkan bagi kita, jangan ada kebencian, karena dengan kebencian itu dapat menjauhkan kita dari kasih Allah. Marilah kita menjadi berkat bagi orang dimanapun kita berada, baik itu dalam keluarga kita masing-masing, dalam lingkungan aktivitas pekerjaan kita, dalam gereja, dan juga di dalam bermasyarakat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan telah berikan bagi kami bersama-sama, di mana kami boleh mengadakan sermon lewat live streaming pada malam ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap apa yang kami sudah bicarakan, dan program-program yang akan kami kerjakan dalam pelayanan kami. Mari Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga semua apa yang kami lakukan, khususnya untuk pelayanan-pelayanan ini, di dalam pelayanan GKST Gloria Jakarta, mari Tuhan Engkau yang memampukan setiap kami untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, dan kiranya apa yang kami lakukan dalam setiap pelayanan kami, bahkan program-program dalam pelayanan di Gloria Jakarta ini, semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk rencana tanggal 11 hari Sabtu besok Tuhan, kami majelis akan mengadakan hari Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, berikan kami kesehatan sehingga kami boleh bersama-sama ikut bergabung dalam rapat majelis lengkap nanti. Mari Tuhan, kami berdoa kepadamu juga Tuhan, Engkau yang memampukan kami, memberikan kami hikmat sehingga dalam kegiatan-kegiatan untuk kami lakukan ke depannya, mari Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Kami berdoa kepadamu juga Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir dalam sermon pada malam ini. Tuhan, Engkau yang melihat setiap apa yang kami lakukan, bahkan setiap kegiatan-kegiatan kesibukan kami, pribadi kami masing-masing, bahkan keluarga demi keluarga dalam setiap aktivitas kami, keluarga dalam majelis ini. Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati hidup mereka yang saat ini dalam kekurangan. Tuhan, Engkau yang menyediakan, mencukupkan. Yang mereka yang sedang sakit, mari Tuhan Engkau melawat, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Yang saat ini juga yang dalam kedukaan, Tuhan, mari Bapa Engkau yang menguatkan, menghiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya pertolongan-Mu Tuhan nyata atas seluruh jemaat-Mu, simpatisan di GKST Gloria dimanapun berada, khususnya yang ada di Jabodetabek ini. Tuhan yang menolong dan memberkati. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk pelayanan minggu besok. Engkau mempersiapkan setiap kami Tuhan yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan, baik itu dalam pelayanan firman, Pak Pendeta Aris Yagian, bahkan setiap kami majelis-majelis yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini, bahkan setiap apapun yang kami lakukan dari yang terkecil, mari Tuhan Engkau yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, berkati setiap kami Tuhan yang akan melanjutkan setiap aktivitas kami pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Berkati kami Tuhan sepanjang malam dalam kami beristirahat.
Kiranya Tuhan menolong dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk kami boleh melakukan kembali aktivitas kami. Terpuji bagi nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.